bisa langsung mulai gini aja ya, Mas. Ini suara sampean kedengaran kalau dari HP-ku. Oh gitu. Iya. Nah, ya. Ini cyberpunk habis ini. Iya. Jadi Iya. memang apa ya? Di tempatmu meeting sering kali disconnect loh. Di tempatmu juga sering disconnect. Enggak, lancar ini. Cuman sinyalnya ini, pemberitahuan sinyalnya di tempat sampean yang lemah. Yang ini ya. Iya, merah, kadang kuning. Aku sebenarnya sendirian ini di apa di Kudu. Jadi nggak tahu ya, mungkin ataukah internet mereka yang agak lemah. Jadi ya kita must go on aja lah ya. Jadi berkaitan dengan diskusi kita hari ini tentang fiksi utopia dan distopia sebenarnya menarik banget kalau kita punya ini ya, kita punya waktu yang jaringan yang bagus ya, karena banyak banget yang bisa kita diskusikan di topik ini sebenarnya, karena ini sebenarnya sangat apa ya, sangat karena ya itu tadi atau distopia yang kemudian merujuk dalam satu budaya populer, yaitu science fiction, punya sejarah yang panjang banget ya. Sejarah panjang ini sebenarnya bisa dilacak sebenarnya dari beberapa dekade yang lalu begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa melihat rentetan dari kelahirannya itu sangat menarik untuk kita pelajari bersama begitu. Sebenarnya dari tahun-tahun munculnya fiksi atau science fiction ini kita bisa melacak sejak sejarah yang panjang sebenarnya, dan kehadiran science fiction itu sebenarnya juga sangat mewakili keadaan zamannya gitu ya. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa pada abad ke-19 science fiction mulai ditulis begitu. Memang kalau melihat dari beberapa temuan-temuan yang muncul, memang dari satu fiksi yang ditulis oleh penulis Inggris, Mary Shelley, pada abad ke-19, pada tahun 1818, Mary Shelley's Frankenstein, di situ sudah banyak ahli yang mengatakan ini adalah salah satu tulisan dari seorang yang pada saat itu dia berumur 18 tahun, dan dia sudah menulis satu pemikiran atau satu jalan cerita yang pada saat itu memang terasa sangat baru dan terasa sangat tidak masuk akal begitu ya. Pada saat itu era tahun 1818, era abad 19 itu romantisisme dan lain sebagainya itu menjadi satu budaya pada waktu itu memang membuka ya. Nah, Mary Shelley sebenarnya ketika menulis Frankenstein adalah sebuah science fiction yang kita maknai seperti science fiction hari ini, di mana kalau kita melihat science fiction hari ini betapa sains begitu ditulis dengan membuka, tetapi sebenarnya ketika Mary Shelley menuliskan Frankenstein, dia hanya membayangkan tentang sebuah makhluk yang dihidupkan dengan petir. Jadi sebuah gambaran yang barangkali gambaran itu menunjukkan bahwa manusia punya kekuatan untuk menghidupkan makhluk lain lewat perantara yang mereka kuasai, yaitu teknologi seperti gitu ya. Dan kemudian memang
Celis, terus kemudian Bram Stoker Dracula dan lain sebagainya mewujud menjadi tokoh gothic horror yang menjadi satu budaya populer yang apa ya yang dahsyat hingga saat ini. Tetapi kita bisa melihat kalau membaca Mary Shelley's Frankenstein, kita bisa melihat bahwa buku itu sebenarnya adalah sebuah konflik kemanusiaan antara seorang pencipta terhadap ciptaannya, sehingga pada akhirnya muncul berbagai pertentangan moral yang Mary Shelley's Frankenstein. Dari situ kita bisa melihat bahwa ketika Mary Shelley itu ditulis pada abad 19, tepatnya pada tahun 1818, romantisisme menjadi salah satu yang paling romantisisme dan neoklasik barangkali ya, menjadi satu aspek budaya yang paling besar pada saat itu di Eropa begitu. Tetapi Mary Shelley melandaskan satu temuan yang sifatnya saintifik, yaitu menghidupkan sebuah kehidupan dengan perantara mesin, yaitu petir dan lain sebagainya yang dibuat oleh Dr. Frankenstein. Di situ mulai muncul semacam kekuatan ataupun genre baru begitu ya. Bagaimana kemudian jalan cerita sebuah novel atau sebuah jalan cerita itu memasukkan unsur-unsur di mana teknologi juga berperan begitu. Dan memang Mary Shelley sendiri dianggap sebagai tonggak sejarah yang penting dalam kajian-kajian seperti posthumanisme dan transhumanisme. Karena pada saat itu Mary Shelley bisa membayangkan pada tahun itu bagaimana sebuah kekuatan di luar kekuatan umat manusia yang sesungguhnya seperti kekuatan lahiriah atau batiniahnya sanggup membuat satu demonstrasi akan hadirnya kekuatan kehidupan baru seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya melandasi dari Mary Shelley ya. Melandasi Mary Shelley dan melandasi para penulis-penulis yang hadir belakangan, bahwa dunia yang mereka hadapi adalah dunia yang mungkin barangkali mereka bisa olah dengan sedemikian rupa dengan bantuan-bantuan mesin. Nah, setelah Mary Shelley mungkin banyak muncul beberapa novel yang juga sangat berpengaruh. Bisa jadi itu adalah generasi novel science fiksi pertama, seperti H.G. Wells, terus kemudian H.G. Wells, terus Philip K. Dick, di Golden Age-nya ya, di Golden Age science fiction. Jadi mungkin teman-teman pernah membaca tentang mengelilingi dunia dengan waktu 98 hari, atau kemudian ada kehidupan di perut bumi, terus kemudian apa jadinya ketika menyelam dia di kedalaman 10.000 km di dalam laut dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita itu sebenarnya cerita-cerita yang barangkali bisa jadi adalah cerita-cerita yang sedikit menghibur atau cerita-cerita yang banyak berisi budaya populer dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pada saat itu bisa dilihat bahwa bagaimana orang-orang tersebut, para penulis, punya semacam imajinasi yang besar banget terhadap apa-apa yang kemudian mereka imajinasikan. Tentu saja pada awal kemunculan dari genre pertama yang dianggap genre pertama dari science fiction di Golden Age-nya itu, bagaimana mereka kemudian punya kemampuan menaklukkan dunia begitu ya, menaklukkan alam, menaklukkan ketidakmampuan atau menaklukkan hal-hal yang sifatnya menjadi halangan bagi umat manusia.
kemampuan manusia terhadap hal-hal yang sifatnya eksploratif seperti itu. Nah, tentu ada banyak dalam tulisan-tulisan novel pertama ini tentu banyak impian-impian atau kemudian bayangan-bayangan akan masa depan ya. Tentu saja bayangan-bayangan ideal dan lain sebagainya itu sangat terpengaruh kepada satu tulisan yang bisa jadi adalah satu juga novel pertama, tapi bukan dalam kategori science fiction, yaitu ketika Thomas More menuliskan Utopia, sebuah penggambaran dari sebuah dunia yang di dalamnya itu adalah bentuk dari sebuah keidealan kehidupan yang sangat murni begitu. Nah, dari situ mungkin bisa jadi melandasi banyak teori dan pemikiran ataupun tulisan-tulisan yang dari para novelis science fiction ini kemudian untuk menuliskan apa kebalikannya dari beberapa hal-hal yang dianggap sebagai sebuah yang ideal. Tentu saja pada saat itu, pada era-era Golden Age science fiction, dunia sudah berbeda dengan dunia yang sebelumnya. Industrial semakin besar, terus kemudian dunia kapital juga semakin besar munculnya filosofi-filosofi atau kemudian tulisan-tulisan dari ideologi-ideologi yang kemudian akan mempengaruhi dunia dan lain sebagainya. Banyak kalangan yang percaya bahwa para novelis science fiction ini juga berupaya menggambarkan banyak juga yang percaya bahwa mereka juga seperti meramalkan satu bentuk masyarakat baru atau masyarakat akan datang ketika teknologi, ketika eksplorasi, ketika temuan-temuan baru itu muncul begitu ya di kehidupan dan kebudayaan mereka. Nah, anggapan-anggapan bahwa dunia baru yang mereka akan lalui ini tidak seideal dan tidak semanis atau seideal yang dibayangkan oleh utopianya Thomas More, tapi justru bahkan mereka meramalkan atau menuliskannya sebagai sebuah barangkali keniscayaan yang bisa jadi mengerikan. Novel-novel seperti H.G. Wells, The Island of Dr. Moreau, terus kemudian The Time Machine, terus kemudian apalagi The War of the Worlds, itu membuktikan itu semua sebenarnya. Coba kita lihat kemudian meskipun pada waktu itu jauh dari rekayasa bioteknologi, tetapi kita bisa melihat bahwa ketika kita membaca novel H.G. Wells The Island of Dr. Moreau, kita bisa melihat aspek bagaimana kalau kemudian teknologi itu sanggup membuat satu bentuk penyilangan manusia hibrid antara dunia manusia dan dunia hewan. Dan tentu ini barangkali bisa jadi gurauan sains begitu ya. Jelas tidak mungkin pada waktu, tapi kalau kita melihat hari ini ketika pemetaan DNA dan sebagainya sudah demikian maju, hal-hal yang diramalkan itu bisa menjadi kenyataan. Tetapi konflik yang terjadi di novel The Island of Dr. Moreau, kita bisa melihat apa jadinya kalau manusia itu memegang teritori yang sebenarnya hanya bisa Tuhan yang lakukan. Jadi pesan-pesan moral dan pesan-pesan di mana kategorisasi masa depan yang kelam itu juga menjadi salah satu wujud dari bagaimana para penulis science fiction ini juga berusaha menggambarkan gambaran-gambaran suram jika teknologi dan kemudian kemampuan manusia itu
tanpa batas begitu. Nah, apa kita bisa melihat apa yang kemudian Hagiewicz tulis juga di The Time Machine begitu ya. Apa jadinya ketika kita bisa mengendarai mesin waktu dan menuju masa depan begitu. Apakah masa depan yang kita bayangkan adalah masa depan yang ideal seperti yang apa digambarkan dalam utopia? Ternyata enggak juga. Karena di dalam The Time Machine, Hagiewicz justru menggambarkan sebuah kondisi masyarakat yang barangkali kritik masyarakat itu ada di dalam kritik yang dimana Hagiewicz juga hidup pada masa itu. Di dalam The Time Machine, Hagiewicz menggambarkan sebuah masyarakat yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada bangsa Morok dan bangsa Eloi. Bangsa Morok itu adalah bangsa yang hidup di bawah tanah, yang kemudian dia bekerja untuk menghidupi bangsa Eloi yang di atas tanah, yang hidup sebagai di surga di Firdaus. Tetapi pada saat yang sama, bangsa Morok ini akan mengambil bangsa Eloi ini menjadi makanan mereka, begitu, menjadi konsumsi mereka. Nah, kalau kita melihat apa yang ditulis Hagiewicz dalam The Time Machine, novel itu tidak sedang berbicara tentang sebuah mesin waktu, tapi berbicara tentang logika masyarakat kita hari ini dan barangkali ya, di mana masyarakat industri dan masyarakat kapitalistik terlihat begitu nyata seperti itu. Barangkali seperti kalau kita melihat apa yang ditulis Hagiewicz itu ya menuju dalam situasi kita hari ini, di mana masyarakat pekerja menghidupi masyarakat orang-orang kaya itu, yang kemudian kita pada suatu saat juga mengambil mereka untuk kita makan seperti itu. Nah, penggambaran science fiction seperti inilah yang kemudian menjadi tonggak ya, bagaimana kita bisa melihat science fiction itu sebagai sebuah mitologi untuk kita mitologi masa depan. Dan masih banyak lagi science fiction atau tulisan-tulisan yang begitu menarik untuk kita lihat, tidak melulu sebagai sebuah dongengan penghibur budaya populer, tetapi justru memberi semacam informasi tentang apa yang akan terjadi kepada kita di masa depan lewat perangkat-perangkat teknologi dan lain sebagainya. Nah, salah satu cerita-cerita dari science fiction turun-turun Golden Age hadir di situ. Nah, yang terbaru mungkin seperti yang saya tulis, yang saya kirimkan ke teman-teman tentang bagaimana masyarakat kita hari ini juga sangat terikat kontrak begitu ya dengan perangkat teknologi digital. Kita juga bisa melihat itu di dalam satu bentuk science fiction yang ditulis barangkali pada sebelum digital seperti hari ini, di mana kita semua terhubung dengan komputer, jaringan internet super cepat dan lain sebagainya. Pada tahun 1984 muncul neuromancer dari William Gibson. Saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca novel ini, karena novel ini bukan hanya sebagai sebuah novel detektif thriller tentang kemampuan manusia melakukan satu interaksi yang canggih dengan perangkat komputer, tapi kita bisa melihat semacam dokumenter kita hari ini. Jika kita melihat hubungan kita dengan perangkat-perangkat teknologi kita hari ini, seperti teknologi digital dan lain sebagainya. Bentar ya, aku tak minum. Iya. Nah, kita bisa melihat bagaimana hari ini kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya teknologi digital, dan kita juga bisa melihat hari ini kita juga membuat satu identitas baru di dalam perangkat-perangkat digital kita. Kita juga bisa melihat hari ini banyak sekali hal-hal yang sangat berubah ketimbang taruhlah 2 atau 3 dekade yang lalu. Ada hal-hal yang sifatnya analog, tiba-tiba semuanya menjadi menjadi sangat digital. Ada hal-hal yang sifatnya dulu itu sesuatu yang bisa diraba dan sesuatu yang bisa disentuh,
tiba-tiba menjadi sangat-sangat tidak tersentuh begitu ya, kasat mata begitu. Di neuromancer kita bisa melihat bagaimana hubungan masyarakat antar spesies begitu ya, karena pada saat itu di neuromancer ada satu spesies baru, dan spesies baru ini adalah spesies yang juga hidup, bergaul dengan kita dan melakukan interaksi dengan kita, dan spesies-spesies itu ditulis di dalam neuromancer sebagai suatu bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, jauh sebelum kita hari ini mengalami pengalaman-pengalaman menuduh dengan semua hal-hal yang sifatnya artifisial, pada tahun 1984 itu kita juga sudah bisa melihat ketika membaca novel itu di neuromancer, bagaimana hubungan-hubungan itu terjadi. Bagaimana kemudian konsep terhubung dan kemudian konflik antar manusia dan berbagai perangkat-perangkat artifisial itu muncul. Nah, memang dalam satu sejarah umat manusia, satu-satunya hal yang pertama manusia ciptakan ketika menciptakan satu hal yang hidup dalam tanda kutip dan kemudian hidup dan kemudian berkembang biak, terus kemudian bisa dikategorikan kehidupan, barangkali virus komputer adalah hal yang pertama diciptakan manusia itu. Virus komputer layaknya sebuah makhluk hidup, dia berpihak di dalam satu jaringan yang rumit dan lain sebagainya, lebih seperti apa-apa yang kemudian kita pahami di dalam bioteknologi seperti bakteri dan lain sebagainya, seperti virus dan lain sebagainya. Nah, di dalam neuromancer pada tahun 1984 itulah sebenarnya hari ini kita mengalami pengalaman-pengalaman itu, dan masa ke depan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Di dalam neuromancer juga kita bisa bayangkan bagaimana kondisi masyarakat masa depan yang barangkali akan terus berubah dan spekulatif begitu ya. Barangkali bagaimana kita juga akan terus bisa melihat kejutan-kejutan di masa depan yang bisa dilihat di dalam atau bisa kita baca atau bisa kita kemudian pelajari di dalam novel-novel science fiction yang telah terbit dan ditulis beberapa dekade sebelumnya. Dan tentu saja karena saya penggemar novel, saya juga akan sebagai penggemar novel saya mengambil landasan diskusi ini dari novel, tetapi juga kita bisa pertimbangkan juga film seperti The Matrix, Total Recall, film-film cyberpunk yang lahir pada awal tahun 2000-an. Seiring teknologi sinema semakin canggih, kita juga kemudian bisa melihat bagaimana kemungkinan secara visual itu dieksplorasi dengan lebih jauh. Begitu. Begitu dulu ya. Yuk. Halo teman-teman. Ya, halo Mas Ben. Baik, terima kasih atas ulasannya. Baik, mungkin saya ingin memantik ulang lagi ya. Jadi ingin saya gulirkan pada satu pembahasan terkait dengan bagaimana kreasi fiksi, utopia dan distopia, padahal yang sebenarnya juga bisa kita kaitkan dengan satu konsep yang jauh sebelum era teknologi itu hadir gitu. Kalau saya menarik dari pembicaraan kreasi fiksi ini dari perspektif filsafat idealisme Plato ya, yang integrasinya dengan proses kreatif yang dianggapnya sebagai memesos itu, tiruan dari tiruan. Jadi menyangkut satu dunia ide di dalam Plato itu, di mana dunia yang kita ciptakan ini, yang realitas yang kita berjalan di atasnya ini meniru dari sesuatu yang kita pikirkan secara ideal. Disinilah ide istilah utopis itu kemudian hadir ya, karena dunia ide itu sifatnya
istilahnya kesempurnaan gitu kan. Maka kemudian di dalam konsepnya Plato itu ada 3 layer dunia gitu. Yang pertama ada dunia ide itu sendiri, ya kan, di mana satu teori utopis itu lahir, satu ide tentang tatanan dunia yang sempurna begitu. Kemudian di layer kedua itu adalah dunia tiruan. Dunia tiruan itu dunia yang kita lakukan hari ini begitu. Kehidupan yang kita jalani di dunia hari ini adalah representasi dari dunia yang kita idealkan dalam dunia ide itu. Yang ketidaksampaian pada satu yang ideal adalah pada akhirnya memunculkan oposisi biner, yaitu tadi ada utopis, berarti ada distopis, gitu kan. Sebuah tatanan dunia yang tidak kita inginkan. Nah, dari dunia ide, kemudian dunia ide yang kita idealkan, tatanan dunia yang sempurna dan lain sebagainya, kemudian di dunia tiruan yang kemudian memunculkan satu hal yang distopia gitu kan. Kemudian muncul satu konsep-konsep yang juga bisa ditarik pada pemikiran-pemikiran modern gitu kan, kayak misalkan konsep dari Marxisme begitu kan, bagaimana istilahnya mereka mengukuhkan satu melawan kapitalisme untuk menegakkan masyarakat tanpa kelas gitu kan. Itu kan sebenarnya juga ide-ide utopis di dunia yang kita jalankan ini. Bisa nggak dunia ini berjalan secara seimbang, secara adil itu kan. Sementara kekuasaan dari secara individu dan psikologisnya itu pasti ada yang dominan dan yang tertindas gitu kan. Kemudian juga mungkin bisa dihubungkan dengan satu konsepnya Bakunin, satu anarkisme gitu kan ya, yang satu tatanan dunia yang ya nggak perlu ada negara kita damai, nggak perlu ada agama kita damai gitu. Nah mungkin dari layer-layer ini ada satu layer lagi yang kemudian masuk dalam, yaitu yang dikatakan Plato sebagai tiruan dari tiruan itu tadi, kayak dari novel ya kan, karya-karya fiksi itu kan, kalau kita meminjam istilah itu, karya fiksi itu adalah satu hal yang ditulis berdasarkan referensi-referensi dari dunia kita hari ini gitu. Makanya kemudian kalau di Plato itu ngomong ya tiruan dari tiruan, karena dunia yang kita jalani adalah tiruan dari ide, maka fiksi yang kita tulis itu adalah tiruan dari tiruan gitu. Muncul berbagai macam perspektif tentang utopis itu seperti apa gitu, seperti yang tadi dicontohkan Mas Benny tentang penulisnya Thomas More itu kan, di 1516 ya, itu tentang bagaimana menggambarkan sebuah pulau di mana masyarakat hidup dalam harmoni tanpa kepemilikan pribadi dan semuanya dikelola untuk kebaikan bersama. Itu kan sangat utopis gitu. Atau fiksi-fiksi ini kemudian juga menciptakan satu dunia yang sangat distopis gitu. Katakanlah kayak ya, yang mungkin yang paling populer ya dalam dunia di film itu, kita menyaksikan film ya, ada novelnya kemudian juga diangkat ke film, itu Hunger Games gitu. Atau yang paling populer lagi di Marvel itu ya, itu mungkin pemantik dari saya. Kalau kemudian tadi Mas Benny juga menarik ketika membuka tulisannya dengan satu statement dari dari Nietzsche itu. Coba ditampilkan yang awal. Coba yang ditampilkan sing awal. Nah, ini kan. Sesungguhnya jika sudah jika sesudah matinya Tuhan, tamatlah narasi agung pencerahan, itu benar-benar Lyotard ya, dan datangnya web, masa teknologi hadir. Maka kemudian kita bisa lewat cyberpunk ini sudah beredar bagaimana kaitan dengan antara fiksi menggambarkan satu dunia yang ideal atau satu dunia yang sangat distopis begitu, yang oposisi biner antara utopis dan distopis. Itu kalau novel terbaru itu mungkin yang paling istilah yang ini soal teknologi peperangan, itu yang perang antara Amerika dan Cina, itu yang Ghost Flight itu menarik juga untuk masuk ke wilayah cyberpunk, tapi dari perspektif militer gitu kan ya. Mungkin itu pemantik dari saya, Bang Ben, sebagai moderator, dan kita bisa kembangkan diskusi ini.
kepada teman-teman. Oke. Ya, terima kasih Pak Rick. Jadi sebagai sebuah fiksi, sebagai sebuah karya karya tulis begitu ya, sastra begitu. Memang kita bisa melihat bukan saja kepada satu bentuk teori-teori yang melandasi dan melatar belakanginya, tetapi dalam bahasa dan bagaimana mereka menggunakan bahasa, kita juga bisa melihat bagaimana kurun waktu masyarakat tertentu pada zamannya sebenarnya. Kalau kita membaca novel sains fiksi yang hadir belakangan, kisaran 5 tahun atau 4 tahun yang lalu, seperti The Hunger Games, terus Source Trials, terus kemudian beberapa novel bestseller itu pasti sangat berbeda dengan novel yang ditulis 2 dekade sebelum lah, pada 1980-an, seperti Do Androids Dreams of Electric Sheep dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dan sedikit menelisik lah, kita bisa menelisik bagaimana mereka menggunakan bahasa, bagaimana mereka menggunakan satu metafora begitu ya, yang barangkali itu mewakili masyarakat pada zamannya. Nah, ada satu novel yang paling bagus banget untuk melihat kondisi kita hari ini, terutama ketika pandemi COVID pada 3 tahun yang lalu ya, 2020. 4 tahun sebelum itu ada sebuah novel yang judulnya Station Eleven, yang novel ini juga sudah diterbitkan oleh pihak Gramedia kalau nggak salah. Dan kita sebenarnya sangat beruntung banget, hampir 50% novel sains fiksi yang terbaik di dunia sudah terbit di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan rata-rata terjemahannya juga sangat bagus, tidak melenceng dari yang aslinya dan lain sebagainya. Nah, di dalam novel Station Eleven kita bisa melihat apa jadinya ketika sebuah masyarakat mengalami sebuah bencana besar secara global, yang bencana itu diakibatkan oleh sebuah virus, dan virus ini kemudian menjadikan satu bentuk kehancuran baru dari peradaban manusia yang tiba-tiba manusia tidak bisa menghadapinya secara utuh. Di dalam novel itu tidak sedang berbicara tentang bagaimana kemudian manusia itu bertahan hidup, tapi justru menariknya novel itu berbicara apa jadinya ketika ketidakmampuan manusia ini kemudian menjadikan manusia ini kemudian punya satu kategorisasi atau barangkali mimpi-mimpi yang barangkali sangat purba seperti itu. Nah, kalau kita melihat itu dan kemudian melihat novel-novel yang lain dan sinema dan lain sebagainya, kita bisa melihat bahwa apa yang tadi kemudian kita bicarakan, bagaimana landasan-landasan teori juga banyak memunculkan itu. Ini seperti barangkali apa yang dituliskan para novelis ini seperti sebuah mitos begitu ya. Bagaimana kemudian kita mengalami pengalaman-pengalaman, juga memahami pengalaman-pengalaman yang barangkali pengalaman-pengalaman ini juga belum kita lakukan bersama seperti itu. Nah, terutama kemudian kalau kita berbicara dalam konteks kita hari ini, yaitu digitalisasi seperti itu. Jauh sebelumnya, ya seperti yang saya bilang tadi bahwa ada satu bentuk eksplorasi baru, yang eksplorasi ini barangkali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan barangkali
apa yang akan terjadi ke depan juga masih dalam bentuknya sangat spekulatif. Ini sebenarnya juga karena saya juga ada di dalam bentuk karena ada di dalam dunia seni, yaitu seni media, kondisi-kondisi bagaimana kita mengalami pengalaman media, mengalami pengalaman-pengalaman dalam mengkonsumsi media, dan itu kemudian sangat berbeda antara geografis kita dengan masyarakat dunia pertama dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa hal-hal yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang biasa kita kemudian dilakukan oleh pada suatu masyarakat itu adalah satu nilai-nilai yang sebenarnya adaptasi begitu. Nah, nilai-nilai adaptasi ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang kemudian barangkali bisa jadi adalah nilai-nilai yang secara purba begitu ya, yang kita lakukan dari dulu itu beradaptasi bagaimana caranya supaya kita bisa survive begitu. Nah, nilai-nilai adaptif ini yang sebenarnya yang menarik dari hal-hal yang bisa kemudian ditarik atau kemudian diperbincangkan. Nilai-nilai adaptasi kita terhadap teknologi digital sangat berbeda dengan orang-orang yang barangkali ada di belahan dunia barat seperti Eropa atau bahkan mungkin nilai-nilai adaptasi dunia digital oleh masyarakat Cina juga akan sangat berbeda dengan nilai-nilai adaptasi masyarakat bagaimana masyarakat Afrika mengalami pengalaman digital. Nah, ini menjadi sangat menarik sebenarnya, menjadi landasan-landasan tema-tema dari sebuah pengetahuan atau sebuah tulisan atau fantasi ataupun cerita-cerita yang akan hadir di novel-novel yang akan datang. Salah satu yang paling menarik barangkali kita bisa lihat di dalam satu novel. Novel ini ditulis dari novelis Cina, cukup menghebohkan karena kalau kita membaca novel tersebut sangat beraroma kultural saintifik di Cina begitu ya. Novel ini judulnya Tribody Problem. Bagaimana mereka kemudian menggabungkan antara revolusi di Cina dan kemudian kedatangan alien, terus bagaimana kemudian masyarakat mereka akan berubah ketika ada kabar bahwa 400 tahun kemudian alien akan datang dan sebagainya. Nah, konflik-konflik kemanusiaan dan konflik-konflik kemanusiaan dan kemudian cerita-cerita di dalamnya, itulah yang membuat barangkali kita menjadi hidup. Karena membaca novel barangkali menjadi sangat menarik kalau kemudian konflik-konflik moral dan konflik batin yang ada di dalam novel itu juga sebagai gambaran kemanusiaan jarang kita bisa lihat secara keseharian seperti itu. Kayak gitu, Darren. Silakan dilanjutkan. Apa lagi? Ya, mungkin menarik ya kalau karena tadi istilah contoh-contohnya yang dibawakan Mas Benny terkait dengan karya fiksi, khususnya pada novel ya kan. Mungkin teman-teman punya perspektif lain dari berbagai macam karya ya, istilahnya bisa kita tarik juga ke seni media tadi yang sudah dibicarakan Mas Benny secara sekilas di ranah kekaryaan yang berbasis dengan sains fiksi. Monggo teman-teman yang barangkali punya pertanyaan, silakan. Silakan Abu Wafa, Luki. Selagi nunggu teman-teman saya juga akan akan ngobrol terus, jadi biar nggak sepi gitu. Iya. Mungkin teman-teman udah pada nonton nonton The Matrix. Udah pada nonton belum? Oh ya, sudah lah. Itu fenomenal pada masa. The Matrix barangkali di kita berhenti menjadi satu iklan lampu begitu ya. Jadi padahal kalau kita melihat The Matrix, film science fiction tahun berapa ya, 10 tahun yang lalu barangkali ya, 2000-an. Trilogi The Matrix sebenarnya kalau kita melihat itu
sebenarnya kita sedang melihat sebuah dokumenter masyarakat kita hari ini sebenarnya. Di mana masyarakat kita hari ini semua terhubung dengan hal-hal yang sifatnya artifisial, dan barangkali apa yang digambarkan The Matrix bahwa kita hidup di dalam sebuah ilusi seperti itu. Sangat menarik. Kalau kita lihat The Matrix, kita akan melihat kondisi kita masyarakat hari ini sebenarnya. Dan banyak banget sebenarnya yang bisa kita lihat dan bisa kita petik ya. Ketika melihat science fiction, ada banyak sebenarnya. Kebetulan aku adalah pembaca dan penggemar science fiction. Ada beberapa science fiction yang memang terlihat remeh-temeh, tetapi ada beberapa science fiction yang sangat-sangat inspiratif atau barangkali menjadi monumen kemanusiaan, bagaimana itu monumen kemanusiaan, bagaimana manusia bisa menciptakan atau ada di dalam wilayah itu. Kalau ada pertanyaan science fiction seperti apa yang menjadi top, yang menduduki puncak dari buku-buku, semua buku-buku yang aku koleksi. Barangkali aku akan mengatakan ada satu buku yang sangat aku rekomendasikan untuk dibaca, itu adalah 1984-nya George Orwell. Ya. Sudah baca belum? Ya. Taufik udah baca ya? Ya, sekilas. Belum, tapi sekilas sudah paham itu ranah ke wilayah science fiction-nya juga. Ya. Orwellian, jadi George Orwell menulis 1984 gitu ya, 1984. Itu dia membayangkan sebuah masyarakat totaliter di mana masyarakat ini kemudian menjadi semacam ada satu kediktatoran begitu ya, kediktatoran yang mengontrol semua perilaku masyarakat dengan produk-produk yang mereka ciptakan seperti itu. Apa yang ditulis oleh Orwell dengan 1984, barangkali kita alami oleh generasi yang hidup beberapa dekade yang lalu, terutama Soeharto, di era Soeharto. Bagaimana kemudian kontrol terhadap masyarakat itu yang sifatnya sangat absolut begitu ya. Apa jadinya ketika masyarakat itu dikontrol oleh pihak-pihak tertentu dan menjadikan masyarakat itu tak lebih dari satu bentuk domba yang mereka harus menurut seperti itu. Nah, menariknya adalah bukan hanya tema utama dari 1984-nya Orwell sebagai tema-tema tentang totalitarian rezim, tetapi kita bisa melihat bagaimana sekali lagi bahasa yang dipakai oleh Orwell menggambarkan imajinasi itu. Kebetulan banget kalau teman-teman membaca Orwell yang sudah dialihbahasakan oleh bahasa Indonesia bagus banget oleh Landung Simatupang kalau nggak salah. Yeah. Alangkah baiknya teman-teman juga membaca di dalam teks bahasa Inggrisnya, karena itu sangat berbeda. Bukan hanya sangat berbeda, ini sangat memperkaya, dan tentu saja yang dialihbahasakan oleh Landung Simatupang itu juga sangat bagus banget. Menurutku sangat sempurna, karena kita jarang ada novel-novel besar dunia begitu ya, karya-karya sastra dunia ini yang diterjemahkan dengan sangat baik. Nah, kalau kita bisa melihat itu, sebenarnya kita juga bisa melihat satu kultur dari masyarakat tertentu yang hidup pada zamannya. Nah, kalau kemudian teman-teman juga akan bertanya, karena kita juga menggunakan bahasa nasional di bahasa Indonesia, novel apakah yang paling indah dalam struktur bahasa kita kayak gitu kan? Saya cuma menyebut satu sebenarnya.
yaitu Bumi Manusianya Pramudia Anantatur. Dan saya merekomendasikan untuk membaca itu. Ya. Silakan Mari. Ya, mungkin Wafa yang sudah membaca George Orwell yang 1984 novelnya, ada tanggapan? Halo Mas. Halo Mas Ben. Halo. Kak Kerungan. Silakan. Oke. Saya tertarik sebenarnya bicara mengenai science fiction ini karena saya belum mengetahui, bukan belum mengetahui ya, tapi belum sebegitu mendalam tentang hal ini gitu kan. Apa? Iya. Coba Mas Beni di ini ya, soalnya kita kok ya, ini kan aku telepon Mas Beni, jadi oh iya, gak apa nanti kamu carikan sore ya, kamu inti carinya kamu cari ya. Silakan Mas. Oke. Jadi kan ini salah satu adaptasi teknologi yang paling bagus loh ini. Ini sebenarnya sangat bersejarah loh ini. Yuk. Oke Mas. Ngomongane. Jadi kalau saya sendiri science fiction bagi saya itu baru tahu dari Mas Beni. Maksudnya secara sekilas karena saya belum pernah membaca tentang ini gitu kan. Tapi jika Mas Beni kan tadi bilang bahwa suatu karya itu berhubungan dengan masyarakatnya. Ya, itu memang begitu kan. Jika menghubungkan dari mana ini? Sebentar. Saya juga lagi ngedit buku. Dari New Historism-nya Greenblatt, kalau kita bahas mengenai teori, atau dari La Capra itu yang kan membahas mengenai bahwa suatu karakter atau peristiwa di dalam suatu karya itu tidak bisa ditemukan di dalam arsip sejarah. Ini kalau kita bicara tentang hal-hal di tempo lalu gitu kan, maksudnya di masa lalu itu. Tapi yang saya herankan itu apa yang memantik penulis sehingga dia punya pikiran yang visioner untuk menulis karya sastra yang mendahului masanya dia. Itu sampai sekarang saya masih bingung gitu kan, aneh kan. Saya sendiri merasa aneh dan takjub gitu kan sama penulis yang semacam itu gitu kan. Apakah dia memang melihat gejala pada masa penulisnya itu, atau melihat pengetahuan-pengetahuan pada masa itu sehingga dia bisa membaca atau gampangannya menerawang berapa tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian itu akan terjadi seperti itu. Itu mungkin yang jadi kegelisahan saya saat melihat ini presentasinya Mas Ben. Itu Mas. Halo. Unmute Mas Torik. Jadi pada intinya gini Mas Ben, pertanyaan dari Wafa itu apa yang memantik seorang penulis sains fiksi khususnya, istilahnya kan dia menggambarkan satu hal yang belum pernah ada gitu kan, istilahnya ini yang ditulis kan memang belum pernah ada, makanya di sains itu kan
akhirnya berpikir temuan-temuan apa sehingga ke depan itu akan terjadi gini-gini. Itu yang belum yang melandasi mereka untuk melakukan penulisan itu, referensinya mungkin atau apa gitu. Ya, oke. Ya, benar. Terima kasih Mas Bapak ya. Sebagai jadi gini, penulis sains fiksi itu jumlahnya banyak banget, ribuan begitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin penulis-penulis ini dari negara-negara seperti penghasil begitu yang banyak menelurkan penulis-penulis seperti Amerika, Inggris atau Perancis. Nah, sebenarnya sains fiksi juga dibagi beberapa genre begitu. Ada satu genre yang barangkali terasa tidak masuk akal, yaitu bagaimana genre itu ada dalam wilayah space opera begitu, perjalanan antar galaksi begitu ya, perjalanan antar bintang ya begitu, seperti Dune, terus kemudian seperti banyak lagi Starship Troopers dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ketika kita melihat bagaimana satu genre yang genre ini mewakili kondisi kita hari ini atau masa depan, yaitu genre cyberpunk. Nah, sebagai contohnya adalah Neuromancer, dianggap sebagai karya sastra brilian. Neuromancer ketika pada tahun 1984 itu ditulis, William Gibson itu sudah membayangkan sebuah jaringan internet yang pada saat itu tahun 94 tidak seperti hari ini ya. Sekarang jelas kita sudah mengalami pengalaman internet dengan kecepatan tinggi. Meski diskusi kita hari ini juga internetnya juga agak lelet. Nah, sebenarnya pada tahun yang sama ketika Neuromancer ditulis oleh William Gibson bukanlah seorang peramal atau seorang ahli nujum. Bukan. Pada tahun 1984, memang dunia komputer sedang mulai naik dan mulai muncul temuan-temuan baru begitu. Jadi William Gibson tidak kemudian berkhayal atau kemudian mendapat wangsit atau enggak. Dia melihat satu kondisi yang kondisi ini bisa jadi kondisi-kondisi yang nggak jauh dari apa yang dia lihat dalam keseharian. Mulai muncul IC, ya, integrated circuit, begitu ya. Mulai muncul juga jaringan kabel telepon yang berkecepatan tinggi, intercom dan lain sebagainya. Nah, William Gibson melihat itu sebagai kemungkinan baru untuk difantasikan dan diimajinasikan lebih jauh begitu. Dia hanya mencoba untuk mengimajinasikan lebih jauh, nggak lebih. Jadi ketika dia menulis pada suatu saat kita terhubung dengan internet, dia hanya menuliskan sebuah jaringan seperti laba-laba yang di dalamnya adalah operator-operator yang ada di hadapan mesin-mesin itu berbicara satu sama lain. Jadi itu adalah penggambaran yang barangkali pada saat itu adalah penggambaran yang mulai ditemukan dan mulai diperbincangkan di dalam budaya internet atau di budaya teknologi itu sendiri. Dan tentu saja masyarakat di sana tentang temuan-temuan teknologi juga punya medianya sendiri ya, seperti popular mechanics, seperti banyak hal tentang informasi tentang komputer dan lain sebagainya.
Tetapi ketika dia tulis dalam sebuah novel, dalam jalinan cerita yang utuh, semuanya itu akan berbeda. Karena ketika jalinan cerita itu dibaca menjadi satu cerita yang utuh, bisa diimajinasikan bahwa teknologi-teknologi itu sudah mapan. Padahal tentu saja teknologi-teknologi pada saat itu juga belum mapan. Jadi teknologi-teknologi barangkali pada saat itu juga masih dalam tahap pengembangan begitu. Tetapi novelis, penulis mengimajinasikan itu sebagai sebuah cerita yang utuh dan seakan-akan dalam tanda kutip nyata dan seakan-akan nyata dan seakan-akan dia sudah pada tahap yang sangat sophisticated begitu ya. Nah, kita bisa melihat ini di banyak hal sebenarnya, termasuk di film The Matrix, di film-film munculnya cyborg, seperti Total Recall. Karena pada saat itu kajian-kajian teks, kajian ilmiah, atau bahkan kajian-kajian budaya teks mereka, rata-rata sudah ditulis atau rata-rata sudah kemudian dikembangkan dalam bentuk-bentuk teori, cyborg, robot, humanoid, dan lain sebagainya. Beberapa dekade sebelumnya sudah ditulis oleh Harvey, begitu kan, dan banyak lagi. Nah, novelis itu mencoba menyatukan semua pengetahuan itu di dalam jaringan cerita yang utuh dan menarik sebagai bagian dari sebuah cerita atau dongeng-dongeng mitologi seperti itu. Nah, kalau melihat itu kan kita jadinya punya bayangan bahwa masyarakat barat tentu saja sudah punya mitologi mereka sendiri, yang mitologi Yunani dan mitologi Yunani antara dewa Athena, terus kemudian juga kebudayaan mereka yang melahirkan dewa-dewa seperti Odin dan lain sebagainya. Jalinan-jalinan cerita dengan teknologi digital yang dibangun dengan sedemikian rupa ini menjadikannya sebagai sebuah jalinan cerita yang seakan-akan sebagai sebuah mitologi yang sahih begitu. Gitu, Tarek. Ya, anak tambahan, Wafa. Gak disik, men. Ya, oke, Mas, menarik. Mungkin saya pernah melihat film itu kayak rilisnya sekitar 2014 ya, Transcendent itu. Nah, itu kan satu hal yang menurut Transcendent ya. Itu kan bagi saya juga sangat distopis ya pada akhirnya. Bagaimana teknologi ini justru pada akhirnya membuat satu kerusakan itu. Jadi pandangan penulis naskahnya sangat ke depan. Dimulai dengan cerita bagaimana mentransformasikan pikiran manusia ke dalam komputer gitu kan. Nah, kemudian setelah berhasil mentransformasikan tokohnya ini siapa saya lupa namanya, meninggal, kemudian tapi pikirannya tetap hidup gitu, terus dimasukkan ke dalam komputer. Dan akhirnya pertama kan dilarang untuk mengkoneksikan ke internet gitu kan, tapi akhirnya terkoneksi ke internet sehingga dia mengetahui segala hal tentang dunia, pada akhirnya menjadi Tuhan gitu kan. Di sini akhirnya Tuhan telah mati gitu kan. Itu ini film Gadeli. Tapi ya kalau istilahnya di barat kan memang apa istilahnya, mereka tidak percaya dengan istilah jiwa kan, jadi semua hal ada di pikiran, jadi yang bisa ditransformasikan adalah di dalam di otak ini yang bisa masuk ke komputer dan sebagainya. Nah itu pandangan yang cukup bagiku iya. Apa gini, teman-teman punya Facebook nggak? Pasti punya ya. Iya. Pasti punya. Terus adakah temannya teman-teman ini yang di Facebook itu meninggal dunia? Pernah punya pengalaman nggak? Ya ada. Ya. Terus apa perasaan teman-teman ketika Anda tahu teman Anda meninggal, tapi ketika Anda membuka Facebook, teman Anda itu online dengan fotonya, dengan Facebooknya online. Apa perasaan? Apa yang terjadi dalam pikiran?
Kita nggak pernah tahu kan. Kita nggak, pengalaman-pengalaman ini hanya muncul di era teknologi hari ini kan. Ketika kita tahu bahwa teman kita meninggal secara fisik, tetapi ketika kita membuka Facebook, teman Anda itu online. Kita nggak tahu siapa yang online. Mungkin adiknya atau ini, karena Facebook pernah Zuckerberg berjanji dia tidak akan menghapus siapapun di Facebook sampai orang itu benar-benar menghapus secara sadar akunnya. Jadi umpama hari ini ada teman yang meninggal dan dia tidak akan menghapus akunnya, maka akun itu akan hidup selama Facebook atau company Facebook itu berdiri. Nah, kita bisa melihat konteks itu hari ini, atau konteks kematian. Apa sih yang kemudian benar-benar mati begitu ya? Kalau kemudian teman kita yang mati ini ternyata di Facebook muncul sinyal bahwa dia sedang online. Secara pribadi, ketika aku mengalami pengalaman itu, wah gila. Entah itu merinding, entah itu aku kepingin menyapa siapakah kamu, dan sebagainya. Tetapi aku mengalami pengalaman, aku mencoba mengalami pengalaman itu sebagai sebuah pengalaman yang penting buatku secara pribadi. Sampai detik ini temanku yang meninggal itu menulis status. Jadi menulis status di statusnya, akhirnya aku tahu bahwa yang mengelola Facebooknya itu kemudian adalah istrinya. Tetapi status di Facebooknya dari temanku yang meninggal ini adalah status bagaimana dia memutar balik memori-memori yang indah dengan istrinya. Wah, itu gila banget. Jadi pertanyaan ke depan adalah apakah kita kemudian secara fisik itu meninggal dan kemudian apa yang kemudian kita tinggal di dalam jaket digital atau jaket mayangkara ini, apakah masih ada foto-foto kita di dalamnya? Apakah masihkah ada teks-teks yang kemudian dalam jalinan pikiran kita ada di situ? Apakah itu bisa di-download? Apakah itu kemudian bisa ditarik kembali sebagai sebuah pengalaman yang utuh buat orang lain? Nah, kehadiran artificial intelligence barangkali akan menjawab itu semua ya. Hari ini ada sebuah program di artificial intelligence di kecerdasan buatan, foto seorang yang sudah meninggal dunia, kemudian dengan hanya klik dan sedikit otak-otik, maka foto itu kemudian hidup. Foto itu kemudian seperti sebuah kamera yang menyajikan gambar hidup yang benar-benar nyata. Nah, ini sebenarnya kemudian akan melahirkan satu pertanyaan eksistensial ya, Torik ya. Soal eksistensial ini sebenarnya Torik aja yang ngomong ini. Lalu jelaskan Mas, jelaskan. Halo, jelaskan. Soal eksistensial ini sebenarnya kamu aja yang ngomong ya. Lanjut. Halo. Ya, apa eksistensial masalah apa ini? Ya itu kan nih, ceritamu kayak gitu kan, tentang seorang teman. Hari ini, kalau kita mati, apakah benar-benar kita itu meninggalkan dunia? Pertanyaan itu. Ya. Ketika kita sendiri hidup di dalam sebuah dunia baru dalam tanda kutip, yaitu dunia internet. Sama seperti transcendence yang kamu bilang tadi kan. Kita ada di dalam dunia internet, terus kemudian kita terus ada di situ selama-lamanya, dan kemudian pikiran-pikiran kita terus kemudian berbagai hal, foto-foto dan lain sebagainya. Yeah. Nah, itu adalah
bentuk pertanyaan-pertanyaan terbaru tentang eksistensial ya. Dan ada beberapa novel yang sudah menuliskan itu sebenarnya. Apa ya, aku kalau nggak salah itu seperti Acelerando dan lain sebagainya. Itu menuliskan tentang bagaimana manusia hidup di dalam satu jaringan, yang jaringan itu yang di dalamnya itu adalah artifisial seperti itu. Silakan. Ya mungkin ya istilahnya barangkali. Halo ya Mas ya. Kalau Pram itu kan pernah menulislah supaya abadi itu kan. Tapi di era teknologi ini kayaknya buatlah Facebook, Twitter, Instagram itu bisa abadi, Mas. Iya bisa nih. Beneran loh. Semoga kamu punya pengalaman itu ya. Karena aku sudah punya banyak teman-teman yang beberapa temanku yang sudah meninggal dunia, nggak tahu itu sakit, terus karena apa ya dan lain sebagainya. Tapi dalam kenyataannya aku tidak benar-benar melihat teman-temanku itu meninggal dunia sebenarnya. Aku masih bisa melihat dia di Facebook dan lain sebagainya. Salah satunya ya itu yang selalu barangkali aku sedikit tergigit gitu ya. Ketika membuka Facebook dan ada satu temanku seorang dosen meninggal muda karena sakit jantung. Dia punya anak 2 begitu ya, masih kecil-kecil. Facebooknya tetap hidup, setiap malam Facebooknya itu hidup. Sekali dia menuliskan status tentang anak-anaknya itu, tetapi yang menulis istrinya, kebetulan aku tidak kenal dengan istrinya, tetapi aku bisa melihat bagaimana aku secara pribadi itu melihat itu sebagai gila. Ini temanku loh, aku ngobrol sama temanku ini. Terus kemudian kalau melihat Facebooknya hidup cetik gitu kan, ada sinyal bahwa dia sedang online. Itu aku dilingkupi oleh satu pertanyaan besar tentang eksistensi kemanusiaan, tentang hidup itu sendiri seperti itu. Oke, menarik ya. Cuma ini ada mungkin kita lempar lagi ya, satu diskursus. Tampaknya sains fiksi itu lahir rata-rata kalau saya amati itu kan kebanyakan memang di negara-negara maju ya. Sementara di dunia ketiga seperti di Indonesia itu kan kurang populer juga. Kita hanya sebagai konsumen gitu kan. Karena ya secara perkembangan teknologi dan kita belum sampai ke situ. Tapi pasti datanya yang sifatnya sains fiksi itu justru dari negara-negara maju gitu. Negara berkembang lah sebagai penikmat saja gitu. Ya, gini Pak Rejri, ya memang itu ada satu bentuk konsekuensi logis ya. Jadi bagaimana sebuah masyarakat yang punya imajinasi yang besar kepada hal-hal yang besar di satu jalinan cerita itu sebenarnya sebagai budaya yang pada saat itu memang muncul di dalam mungkin punya kategori khusus begitu. Tetapi dalam konteks Indonesia sebenarnya enggak juga. Temanku mengkoleksi komik pada tahun 50-an tentang penjelajahan angkasa luar. Temanku punya beberapa komik. Jadi komik-komik ini ada budaya populer begitu, komik anak remaja begitu ya, yang menceritakan tentang kedatangan makhluk angkasa dan lain sebagainya pada tahun 50-an. Tapi sebenarnya kita pada tahun itu sebenarnya kita juga sudah mulai sama dengan masyarakat barat, tetapi kita punya budaya yang literasi yang berbeda begitu loh. Kita tidak bisa menyamakan atau tidak kemudian bisa mengkategorisasikan kita harus sama dengan barat. Enggak, itu kan punya pendekatan khususnya. Tetapi ketika melihat koleksi yang teman-temanku yang punya bahwa komik tahun 50-an pun itu sudah ngomongin tentang ini, tentang penjelajahan antariksa, terus kemudian ke planet Mars dan lain sebagainya. Dan kita juga punya superhero
seperti Gundala Putra Petir, terus kemudian apalagi banyak Gatot banget Koco. kan, karena yang memang itu sedikit meniru gitu ya, mengambil pola-pola yang dilakukan oleh para pencipta pertama. Tetapi sebenarnya itu menghalangi kita punya melahirkan genre sendiri loh. Yang aku lihat sebenarnya yang paling menarik itu adalah genre sulap yang memang jauh dari science fiction, tetapi kita bisa melihat bagaimana kemampuan dari genre sulap itu membangun cerita kemanusiaan kita sendiri. Nah, memang kalau novel, sayang banget novel kita tidak banyak. Tapi sebenarnya ada novel-novel science fiction yang ditulis oleh Joko Loyono, terus kemudian siapa lagi Terelie dan lain sebagainya. Yeah. Tetapi novel-novel ini masih tidak mengemuka science fiction, tetapi pendekatan sainsnya masih tidak terlalu banyak diolah begitu ya. Harapan di depan sih semakin banyak ya sebenarnya, karena kalau kita melihat apa yang diucapkan oleh salah satu penulis besar sejarah dunia, salah satu genre yang paling penting untuk menghadapi abad 21 adalah genre science fiction, karena kita di dalamnya bisa melihat dan mengalami pengalaman-pengalaman akan masa depan sebagai sebuah jalinan cerita yang barangkali benar-benar akan terjadi, atau bahkan ya itu tadi, apakah itu akan menuju satu bentuk utopia atau mungkin distopia baru begitu. Iya. Begitu Karin. Iya. Yang sastrawan ini di sini Wafa itu Mas, mungkin tertarik tulis novel. Ya, kayaknya itu. Betul. Kayaknya kita banyak banget loh. Sebenarnya kita punya banyak banget material. Kalau ditulis menjadi science fiction itu sangat berbeda dengan apa-apa yang science fiction barat pikirkan. Iya. Jadi hubungan-hubungan kita dengan alam, hubungan-hubungan kita dengan Tuhan barangkali ya. Mitos-mitos itu ya bisa dikelola. Masyarakat kita sendiri secara kemanusiaan itu beda banget sebenarnya dengan masyarakat barat. Nah makanya hari ini Cina mulai dilirik dan mulai muncul science fiction dari daratan Cina. Cina aja setahun buku science fiction yang diterbitkan itu nggak lebih dari 4 buku loh. Itu banyaknya loh. Cina loh itu. Jadi ya wajar lah kalau kita nggak punya, itu wajar juga. Tapi kita kan punya Terelie, dan kita punya siapa lagi? Dewi Lestari itu kan juga menulis science fiction kan. Super. Jadi Cina aja masih 3 biji, dan kemarin memang Richardson yang menulis Peralayan Pribadi Problem itu juga sangat fenomenal ya, sangat mengangkat Jepang juga punya science fiction-nya sendiri. Justru Jepang dengan budaya mereka, dengan pendekatan bagaimana mereka kosmologi masyarakat Jepang dibangun oleh keluarga dan lain sebagainya, itu juga melandasi bagaimana science fiction mereka lahir loh. Jangan salah, Jepang juga punya karakteristik yang sangat berbeda dengan science fiction di belahan dunia barat. Begitu. Kalau ya sepertinya kalau Indonesia ini saya membayangkan keberangkatan science fiction itu bisa ditarik pada satu mitos-mitos yang ada itu Mas ya, tentang alam, tentang Tuhan. Kalau science fiction yang populer itu ya Dewi Lestari itu kan yang Supernova, itu pun bagi saya masih belum mengangkat gitu, belum mengangkat gitu. Tapi barangkali perlu mencari sudut pandang yang science fiction-nya dari mitos-mitos. Karena saya ingat satu konsepnya Pearson itu yang tahap kebudayaan ya. Ada tahap mistis, mungkin ya masa lalu kita ya di tahap mistis itu. Mitos-mitos hanya sampai pada tahap mistis itu. Kemudian pada selanjutnya masuk ke ontologi. Sekarang kan mulai untuk dikaji kembali apa hubungannya dengan kehidupan hari ini.
masuk ke wilayah-wilayah antologis. Kalau kemudian mungkin ditarik ke fiksi bisa masuk pada tahap kebudayaan fungsional itu cukup keren sih, juga kayak teknologi-teknologi yang dimiliki kayak apa namanya ya, transcend apa namanya, Rogo Sukmo, terus telepati, itu kan menarik. Itu kan. Nah, itu sedang dilakukan oleh teman-teman Jogja loh. Penulis-penulis Jogja mulai ada benar mereka mengolah itu. Di Jogja ada komunitas UFO dan lain sebagainya. Oh iya, Finza itu. Mereka mau mengolah itu. Bagus banget. Iya. Iya, di wilayah seni rupa itu ada Finza itu kan, ngulik-ngulik UFO. Iya. Betul banget. Ada Finza, ada Twiki KA yang dari Sidoarjo itu juga ngulik-ngulik. Jadi banyak banget sebenarnya ya. Termasuk sebenarnya science fiction ini juga sebagai sebuah budaya populer, tidak hanya di ini ya, tidak hanya di kelahiran novel yang memang karya sastra begitu, tapi sebenarnya ke budaya populer yang lain seperti film, seperti film kartun atau film-film yang lain sebagai budaya populer, sebagai budaya yang dimana hiburan menjadi landasan utamanya. Kalau kita melihat Jepang pada tahun 1985 kalau nggak salah, itu muncul sebuah animasi judulnya Akira, dan itu dahsyat banget. Akira menjadi semacam landasan bagi sains fiksi barat mengembangkan itu. Jadi memberi darah bagi sains fiksi barat. Ada Akira, Alita Battle Angel, terus kemudian Ghost in the Shell dan lain sebagainya. Jepang gila. Jepang nggak tahu ya, Jepang barangkali punya daya kaya yang tinggi barangkali ya. Pengkaya nomor satu orang Jepang ya. Di karya sastranya juga para penulis Jepang, Memory Paulus, itu siapa lupa apa namanya. Iya. Itu juga hampir sama dengan Orwell, tetapi dia menggunakan pendekatan kosmologi Jepang di dalam cerita-ceritanya. Kalau ya Amerika itu mungkin ke wilayah sihirnya ada J.K. Rowling itu ya, jadi Potter kan punya kampus sendiri untuk mengkaji itu, untuk mensainskan wilayah-wilayah sihir. Iya, Amerika gila sih memang dari semua negara yang paling banyak menulis sains fiksi itu adalah Amerika memang. Ada Isaac Asimov dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah Inggris. Inggris banyak banget penulisnya. Siapa ya? Orwell, H.G. Wells, Aldous Huxley dengan Brave New World-nya. Kita bisa melihat para penulis Amerika dengan penulis Inggris sangat berbeda, meskipun mereka sebagai negara dengan satu sistem yang hampir sama begitu ya. Penulis Inggris lebih kepada bagaimana mereka, kalau aku lihat bagaimana mereka mengolah satu konflik kemanusiaan dan teknologi ini lebih kritis, ya, ketimbang penulis Amerika. Penulis Amerika lebih ke mode, aku bisa membahasakannya secara pribadi adalah lebih mode kepada kepemujaan pragmatisme sebenarnya. Teman-teman kalau sering membaca itu akan menemuin itu. Tetapi memang Amerika menjadi agen hiburan budaya populer terbesar dalam sains fiksi ya, terutama adalah Hollywood dan lain sebagainya, dominasi Hollywood dan lain sebagainya. Tetapi sains fiksi dari Amerika barangkali aku bisa katakan mereka ada di bawah Inggris dalam konteks kekritisan dalam hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Novelis Inggris barangkali lebih punya kepekaan terhadap ini ya, terhadap kemanusiaan dan kepekaan mengolah cerita lebih
lebih lebih lebih apa ya, mengindikasikan bahwa peradaban kemanusiaan itu memang ya sama seperti yang lain ya. Peradaban kemanusiaan itu memang harus dirayakan dengan apa ya, dengan bijaksana seperti itu. Seperti itu Pak Rem. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Ayo Rek, masuk aku obrol-obrol sama Denny. Gak apa-apa. Teman-teman yang lain juga ini. Banyak juga yang ikut ya, Bro. Iya ya. Berapa? 7 orang loh. 6. Iya. 7 tadi. Keluar masuk tadi Mas. Iya. Ya nggak apa-apa. Ayo Ki. Yogi. Lanjut no Mas. Ini mungkin ada perspektif baru juga Mas tentang kalau kita tarik tentang fiksi ini ke wilayah seni media ya kan. Istilahnya kalau wilayah-wilayah cyberpunk kan outputnya kalau Paul dan Anderson itu istilahnya seni-seni media baru itu outputnya memang pada wilayah sensitivitas lingkungan gitu kan. Bagaimana mereka ngomongin ekologi, wilayahnya pada wilayah penjagaan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi ada kontradiksi pada akhirnya di sini. Kalau oke, negara-negara maju mungkin bisa mengelabui terkait dengan perkembangan teknologi ini dengan teknologi yang terbarukan gitu kan, istilahnya sumber daya yang terbarukan, tenaga angin. Tapi kan kalau di Indonesia wilayahnya, kemarin saya juga nguratori Visuarikan 5 ya, itu temanya tentang keberlangsungan alam. Itu sangat kontradiksi gitu kan, bagaimana kita pamerannya basisnya adalah seni media tapi kita ngomongin keberlangsungan alam. Toh pikiran saya adalah kontradiksinya kita masih menggunakan listrik yang masih tidak ramah lingkungan gitu kan. Itu iya, ini kontradiksi banget sebenarnya. Masih listriknya masih nggak ramah lingkungan. Gitu. Itu yang jadi problem gitu juga. Kita ngomongin keberlangsungan alam di wilayah-wilayah seni, tapi sumber daya yang kita pakai masih eksploitasi gitu kan. Batu bara. Iya. Gimana Mas kayak gitu? Ya, memang itu jadi pertanyaan yang selalu ada di dalam seni media ya. Tetapi sebenarnya ada beberapa kategorisasi juga di dalam seni media. Memang tidak ketika kita melakukan suatu proses transaksi dengan teknologi, ada satu energi yang harus kita gunakan, harus kita konsumsi. Dan pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada sih. Karena sebenarnya di seni media juga ada beberapa karya yang mengandung pesan-pesan yang sangat berbeda ya. Ada karya seni media yang menggunakan pesan-pesan media itu sebagai satu bentuk informasi yang kritis. Ada juga karya-karya seni media tanpa pesan apapun, dia cuma mengeksplorasi kemampuan teknologi itu sendiri. Itu ada juga karya-karya seni media yang berhubungan kritik terhadap apa yang tadi kami bilang tadi itu. Jadi karya seni media mengkritik seni media itu sendiri. Terus ada lagi karya seni media yang mencoba untuk memberi satu eksplorasi atau gagasan-gagasan tentang media yang sifatnya spekulatif. Nah, ini menjadi menarik sih sebenarnya ya, karena kemudian di dalam seni media itu banyak kemudian genre-genrenya yang akhirnya muncul. Ada astronautika yang berhubungan dengan dengan angkasa luar. Ada biotek, ada bioteknologi yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya remit kehidupan. Terus kemudian ada teknologi robot dan lain sebagainya, artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, memang di situ tantangannya Pak. Jadi
seni media ketika menggunakan tema-tema tertentu, tema-tema ini menjadi bisa menjadi kritik, jadi terbuka kritik terhadap. Jadi seni media itu ketika dipamerkan dan wacananya digulirkan, dia selalu terbuka terhadap kritik, selalu bisa dikritik. Nah, dan kritik yang ada di dalamnya itu adalah kritik-kritik yang barangkali tidak bisa kita dapatkan kalau di dunia seni manapun begitu ya. Nah, kalau seni media enggak, seni media ketika wacana digulirkan, wacana tersebut pasti bisa ada jalan masuk untuk dikritik, dan jalan masuk dikritik ini lebih banyak daripada barangkali lebih banyak dari seni-seni yang lain begitu ya kalau hari ini kayak gitu. Karena apa? Karena itu tadi seni media masih belum bisa jadi teknologi yang kita alami hari ini adalah teknologi yang belum tentu mendewasakan bagi para apa ya, jadi bagi para yang kita berkawan para konsumen begitu ya, atau teknologi itu sendiri. Karena bisa jadi teknologi itu dilahirkan, logikanya setiap hari teknologi yang dihadirkan yang kita pegang itu adalah kuno di hadapan teknologi-teknologi baru yang sedang dibuat. Jadi kalau kita hari ini merayakan teknologi pameran seni media teknologi A, sebenarnya itu 10 tahun yang lalu begitu. Kalau kita hari ini pameran seni artificial intelligence, barangkali yang sudah diciptakan yang sekarang masih di laboratorium itu 10 tahun lebih maju. Jadi kritik terhadap pameran seni media itu adalah sebenarnya kritiknya itu sudah kuno gitu loh. Pameran kita tuh kuno terus. Iya. Jadi nggak maju gitu. Karena kuno gitu. Komputer yang kita pegang hari ini, HP yang kita pegang hari ini sebenarnya tuh hari ini yang ada di dalam lab, yang di dalam lab pengembangan teknologi baru. Nah, kalau kita melihat dari situ, kita bisa melihat bagaimana kapitalisme itu bekerja untuk selalu bekerja dan merangsang, menembuskan hawa nafsu bagi kita untuk terus mengkonsumsi tanpa henti. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ngomongin seni media hari ini, tadi canggih banget ya. Ya sebenarnya enggak. Kecuali kalau kemudian seni media itu mengangkat soal-soal yang dimana itu terlewatkan di dalam aspek yang kita alami keseharian tentang totalitarian gitu ya, tentang kediktatoran digital ya gitu kan, tentang runtuhnya kemanusiaan ya. Jadi seni media selalu mencoba mengingatkan itu begitu loh, dengan perangkat media itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita lihat teori-teori yang lain seperti makluhan dan lain sebagainya, medium itu sendiri sudah sebagai pesan kayak gitu kan. Ya. Ada karya seni media yang cuma bunyi-bunyian cetak atau lampu kelap-kelip yang nggak apa-apa juga ya, karena pesannya itu ada di dalam medianya itu sendiri gitu. Jadi ya ini seperti sebuah cap begitu ya yang diserahkan kepada seniman melukis, dan ada kanvas kosong, terus kemudian si pelukis akan melukisnya dengan sedemikian rupa, terus kemudian ya jadinya ya itu sebagai satu identitas yang sangat personal si seniman. Nah, bisa dibayangkan perangkat-perangkat teknologi media dan teknologi informasi itu sebenarnya sudah cek dan kemudian digambarkan di dalam kanvas kosong seperti itu. Iya. Seperti itu, Korek. Kalau saya kritiknya itu pameran seni media baru kita itu capaiannya sebatas memainkan Arduino Uno itu. Beneran, Korek. Nah, terlepas dari pesan yang disampaikan ya kan, memainkan sensor itu. Beneran, aku setuju banget. Aku datang ke elektronika ITS. Ya. Itu aku langsung gumun, langsung ketembingin gitu. Itu bocah-bocah ini di elektronika ITS semester terlalu lama lagi ya. Gila nih anak-anak ini.
jadi menggunakan itu udah seni media banget gitu. Kalau dibawa ke galeri gitu kan, itu udah pasti dahsyat banget. Nah, makanya di seni media seniman tunggal atau seniman individual itu tidak ya ada banyak seniman individual, tetapi praktek kolaborasi, nah itu yang penting. Ya, contohnya nih, umpama ada anak seni rupa nih, cowok gitu ya, anak seni rupa, terus pacarnya anak bioteknologi gitu kan, ITS atau elektro ITS, terus mereka tuh pacaran gitu kan. Jadinya kan menarik kalau dua orang kolaborasi, ya itu kan kayak gitu loh. Jadi pasti jadinya aneh, karena apa? Karena ada dua pikiran, ada dua intelektual gitu yang di teknologi. Seniman kadang-kadang mengambil hal-hal yang tidak pernah terpikirkan gitu kan oleh orang-orang yang ada di teknologi. Kali orang seniman itu memberi inspirasi hal-hal kepada orang-orang yang ada di teknologi. Nah, itulah yang terjadi fiksi, utopia, dan distopia itu sendiri. Sebagai contohnya, hukum robot oleh Isaac Asimov itu kan dongengan. Itu kan dongengan. Jadi 3 hukum robot. Hukum ke-1, robot tidak boleh menyakiti tuannya. Hukum kedua, robot harus begini-begini. Hukum ketiga, itu kan dongengan. Tetapi kenapa dongengan ini kemudian dianggap serius bagi orang-orang yang ada di dalam kajian-kajian robot begitu? Dan banyak lagi. Itu kan aneh gitu loh. Banyak banget cerita-cerita bagaimana seniman itu memberi input begitu kepada orang-orang yang ada di teknologi. Makanya kampus-kampus besar di negara-negara maju di teknologinya itu pasti ada studio seniman yang dibuka di situ. Itu gila, itu dahsyat banget. Aku nggak bisa membayangkan ya, nama elektro ITS begitu ya, sama dengan seni rupa UNESA. Ada 2 orang seni rupa UNESA yang diundang ke elektro ITS untuk membuat sesuatu sakarmu di ruang labnya elektro ITS. Jadinya kan pasti aneh, ya kan? Nah, itulah yang, itu kemudian tidak sebagai sebuah prosedur intelektual, bukan. Tapi keanehan ini sebagai sebuah eksplorasi yang barangkali bisa jadi macam dan sebagainya, dan itu yang terjadi. Apa jadinya kalau fakultas kedokteran UNER begitu kan mengundang 2 seniman dari kampus di UNESA untuk magang dan melakukan proses di dalam studio kedokteran gitu, bekerja sama dengan mahasiswa kedokteran. Nah, itu sudah dipikirkan di luar Barat. Jadi kampus-kampus seperti yang kemarin datang di Jogja itu biosimbiosis, simbiotika dan lain sebagainya, itu ada seperti itu. Nah, science fiction yang kebanyakan ya, karena kita ada di dalam konteks science fiction, itu adalah satu pendekatan-pendekatan yang berusaha memberi dan saling menerima. Ada hubungan-hubungan yang romantis antara pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya logos begitu kan, dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain saling berkelindan menjadi satu jalinan cerita. Yang barangkali itu bukan hanya menghibur, tapi justru juga menginspirasi. Begitu, Darek. Iya, tapi cukup menarik juga. Kalau di Jawa Timur itu ada Krismon itu ya. Istilahnya dia membawa wacana-wacana mitos, tapi dengan kemasan media seni baru itu. Wah, iya, itu kaya banget. Itu menarik memang. Oke, ini akhirnya kan benar istilahnya kalau kita mau filsafat ilmu itu ada yang dilontarkan siapa? Delianggi itu.
Jadi antara sains dan seni jadinya adalah teknologi. Teknologi ini tidak lepas dari seni. Jadi memang menjadi referensi-referensi ya seniman-seniman ini untuk teknologi-teknologi. Ya, yang lain mungkin ada tambahan. Yang lain? Nggak ada habisnya ya kalau kita ngomongin teknologi, nggak ada habisnya. Silakan yang lain. Jadi ya kita santai aja ya. Jadi ini sebenarnya ada satu praktek. Yang praktek ini hanya ada di negara dunia ketiga loh. Ya praktek akal mengakali teknologi. Kalau teknologi kita hari ini tidak ideal, terpaksa kita menggunakan WhatsApp dengan Zoom. Itu kan kalau di luar kan nggak mungkin. Iya, kalau di luar bingung itu. Jelas nggak mungkin. Tapi kultur masyarakat dunia ketiga itu adalah kultur dari masyarakat yang punya kemampuan praktek akal mengakali, dan itu nggak ada di praktek dunia pertama sebenarnya. Kalau di sana rusak buang begitu kan. Kalau hari ini kita kayak gini udah nggak ada. Tapi kita selalu bisa akal mengakali. Seperti tulisanku yang di Pasar Genteng. Di Pasar Genteng itu juga waduh canggih banget itu. Itu cyberpunk habis menurutku ya. Silakan dibaca. Di situ praktek kanibal itu ada, barangkali seperti praktek-prakteknya Mary Shelley Frankenstein yang menghidupkan mayat dengan halilintar kan. Jadi ya iya aku melihatnya seperti itu. Gila, ini orang-orang Pasar Genteng itu dari komponen A, komponen B, komponen C dikanibal dari satu dan satu lain untuk dijadikan elektronik yang hidup. Dahsyat kan? Coba itu dari mana kayak gitu kan? Ini sebenarnya dari mana logika itu kan? Kalau di luar itu ilegal, itu berbahaya, itu sangat berisiko. Tetapi bagi orang-orang Pasar Genteng nggak ada namanya teori-teori yang menghalangi. Asal bisa hidup, asal bisa survive, jadi ya gitu kan. Nah, ini kan apa ya? Menurutku, ya kalau di luaran aja udah pada bingung tentang survive dengan teknologi kita loh, kanibal dan lain sebagainya itu udah bagian dari keseharian gitu kan, aktivisme gitu kan. Kalau orang-orang di luar tuh ngomongin hacker dan lain aktivisme dan lain sebagainya, ya kita tuh aktivismenya itu ada di hal-hal yang paling elemen gitu, elementer. Ada hal-hal yang paling mendasar, termasuk di dalam bagaimana kita di dalam wilayah elektronika itu sendiri ya gitu kan. Nah seperti itu kan Dorek. Iya. Oke teman-teman, ini sudah 1 jam lebih ini ngobrol sama Mas Ben sampai pagi tembus ini. Kapan-kapan kita ngobrol ke darat gitu. Iya, main Mas ke Serbuk Kayu, kantor baru. Ayo kapan? Iya. Kita diskusi pakai forum, jangan di online, nggak apa-apa udah. Iya, nanti tak buatin ya. Markasnya yang Jawa Timur aja loh. Iya, di Ligatulon. Siapin, ngobrol, asik, santai. Kalau ngobrol di layar nih, menurutku kita masih belum ini ya. Kita masih ada jarak gitu. Ada ruang, ada wilayah abu-abu yang masih kita ini. Kecepatan sinyal, terus banyak lagi sebenarnya kita masih lemah di situ ya. Mungkin di sini internetnya hari ini di Tulungagung itu agak sedikit alert gitu kan. Jadi ada hal-hal yang lain yang tidak bisa kita prediksi sebenarnya. Tetapi untungnya kita selalu punya jalan keluar dan apa ya, akal-akalan dengan HP dan lain sebagainya. Ini menarik loh. Iya. Kayaknya nanti tak buatin forum di Serbuk Kayu Mas. Tulisan sampean ini, fiksi cyberpunk. Sebenarnya kasih tahu aku jauh-jauh hari biar waktu. Kadang-kadang aku sering ini loh. Sering harus loncat-loncat gitu loh. Harus ke sana ke sini gitu. Iya. Sekarang aku harus ke rumah karena bapak ibu itu kan udah sepuh banget. Di mana? Di Tulungagung. Oh, rumah sampean asli Tulungagung ya. Jadi
Jadi aku harus, tapi kayak forum-forum begini, kalau forum-forum itu harus selalu support banget. Sudah lah, paling support aku. Forum-forum diskusi, forum-forum kita saling apa ya, saling berdiskusi, saling berwacana, itu aku senang banget. Aku selalu dari dulu apa ya, selalu respect dan selalu mendukung acara-acara seperti kayak gini. Apalagi tema-temanya selalu tema-tema yang kritis, tema-tema yang membuat kita open mind gitu lah. Yang daki. Iya, ya. Setelah di kayak gini kan, ayo sapa sing tako, ngono kan. Kalau sing tako. Ya, oke Mas, mungkin karena sudah 1 jam kita akan berlanjut ditemu secara langsung saja, nanti tak buatin forum di sini ya. Oke? Oke, makasih ya. Oke, makasih juga teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Benny. Malam. Ya, terima kasih Pak Arif. Iya. Iya, siap. Oke. Ya, asik kamu nih ya. Foto, Yogi, wis ta? Foto apa gawe HP? Iya. Foto ayo. Ini cuma akal-akalan benar nih ya. Bisa tak jadi berita ini. Bisa tak jadi cerita buat ayo. Diskusi yang lain. Foto Rauf, oke? Oke, siap Mas ya. Yuk, 1, 2, 3. Makasih ya. Oke, wis. Thank you Dorek ya. Terima kasih Mas Benny. Selamat malam. Kapan-kapan. Itu ada forum gede tuh di Surabaya bulan Oktober. Apa subarsip? Apa? Subarsip. Arsup ya kok subarsip. Arsup ya. Arsup. Jadi aku diundang. Iya. Benchmarknya mereka bilang akan sama dengan Arjok gitu. Ngeri kan? Iya, ngeri. Ini menarik nih kalau teman-teman muda ini bikin apa ya? Bikin bukan tandingan tetapi bikin forum-forum yang juga bisa menjadikan itu menjadi dinamis begitu. Ada pameran tunggal kayak pameran bersamanya teman-teman kayak. Jadi seakan-akan ketika Surabaya itu ada Arsup, tempat-tempat lain itu juga menyambut dengan diskusi seni dan lain sebagainya. Biar semarak gitu, biar dinamis. Gitu. Oke teman-teman, thank you semuanya dan selamat malam. Makasih ya. Ya, kita akan berlanjut di tamu darat. Thank you. Makasih Mas Ben, Mas Fahmi.